Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu, sesepuh, para bini sepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, bapak ibu yang terhormat, tidak bosan-bosannya mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mauinah. Tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu wajib kita syukuri. Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan nikmat yang senantiasa kita abaikan, kita lupakan, itu as-sihah wal faragh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi sehat, diparingi sehat, dan juga diberi waktu luang oleh Allah. Dua nikmat ini yang selalu dilalaikan, bahkan selalu diabaikan oleh manusia. Diberi kesempatan untuk ibadah, justru malah dia tidak mempergunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi hidupnya tetap makmur kan gitu. Tetap bagus, rezekinya juga lancar. Ini dalam istilah agama itu istidraj. Dininabobokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tampaknya dia mengalami kesuksesan secara lahiriah, materi dunia, akan tetapi itu berakibat fatal, itu akan menyebabkan kehancuran yang tertunda, ditunda dulu, ditarik ulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai termasuk kita, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nikmat sehat walafiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu kita manfaatkannya, mampu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang terhormat, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita senantiasa mencintai Rasulullah dengan mengungkapkan, memperbanyak sholawat kepadanya, dan juga senantiasa mentauhidkan Allah. Jadi kita memelihara tauhid kita, kita menjaga dan membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Jangan sampai dalam kehidupan ini perilaku kita itu senantiasa mensejajarkan atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jaga agar supaya kita nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa syarat di antaranya. Bapak Ibu yang terhormat, kesempatan kali ini tidak lupa kita menyampaikan doa kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin ada udzur syar'i, ada sakit, atau ada halangan. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mengalami kesulitan mudah-mudahan segera diberi solusi, diberi jalan keluar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita juga berdoa khususnya kepada kedua orang tua kita, ayahanda kita tercinta, yang mungkin saat ini tidak membersamai kita lagi, tidak bersama-sama kita karena sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di alam barzah. Maka kewajiban sebagai seorang anak selalu dan senantiasa mendoakan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, baik itu masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Lebih-lebih sudah mendahului kita karena rasa bakti dan hormat, bahkan pengabdian kita belum bisa kita bayarkan secara keseluruhan, dan sampai kapanpun kita memang tidak bisa membalas jasa dan budi baik kedua orang tua kita. Oleh karenanya kewajiban kita adalah berdoa dan terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terangi kuburnya, Allah paringi keluasan di dalam kuburnya, Allah berikan kenikmatan di dalam kuburnya. Allahumma nawwir kuburahu wa wasi' kuburahu, Allahumma nawwir kuburahu wa wasi' kuburahu. Ya Allah, terangilah kuburnya dan luaskanlah kuburnya. Kuburnya siapa? Kubur kedua orang tua kita, dan berikan kenikmatan di dalam kuburnya kedua orang tua kita sampai datang hari kiamat. Dan begitu pula saudara-saudara kita, kaum mukminin, kaum muslimin, bahkan saudara-saudara kita, anak istri kita yang sudah mendahului kita, kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Itu kewajiban kita yang masih hidup, Bapak Ibu yang terhormat. Jangan lupa itu. Di samping kita mendoakan kepada diri kita sendiri dan juga mendoakan kepada saudara-saudara kita. Bahkan doa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah mendoakan kepada saudara kita yang tidak diketahui bahwa mereka sedang kita doakan untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan barokah, untuk mendapatkan sehat walafiat. Itu kewajiban kita, terutama kepada saudara-saudara kita dan orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang paling kita cintai dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terhormat, sebagaimana biasa kita pada pertemuan kali ini setelah Ramadan, yaitu tentang Al-Kabair. Di antara sekian banyak dosa-dosa besar yang sebelum Ramadan itu kita sudah menerangkan tentang bagaimana dosa besarnya menuduh wanita-wanita solehah untuk melakukan perbuatan maksiat, maka diawali dengan sumpah dan juga didatangkan saksi. Kali ini kita akan berbicara tentang berkhianat dalam harta rampasan perang. Ini juga termasuk dosa besar, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi harta rampasan perang itu untuk siapa dan bagaimana cara pembagiannya, kalau waktunya mencukupi, kalau tidak nanti kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya, tentang pengkhianatan atau berkhianat dalam harta rampasan perang. Ini juga merupakan salah satu dosa besar, bahwa menjadi kebiasaan dalam dunia perperangan itu antara dua musuh yang sedang berperang, dan juga pada akhirnya salah satu di antara keduanya ada yang kalah dan ada yang pasti menang. Itu kita kenal dalam peribahasa itu, kalah jadi abu, menang jadi arang gitu. Artinya dalam sebuah peperangan di era seperti sekarang ini, kalah dan menang itu sama-sama rugi gitu. Nah, berbeda dengan berperang di dalam menegakkan kalimat Allah, berperang di dalam mensiarkan agama Allah, kan gitu. Nah, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada waktu itu, maka di dalam ketentuan baik pihak yang kalah atau barang-barang yang dibawa ke medan pertempuran itu, pembekalan itu kalau sudah kalah itu kan akan didapati oleh yang menang, kan mereka lari meninggalkan barang-barang yang mereka bawa itu, maka disebut dengan ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang
gitu. Menjadi hak miliknya mereka atau pihak yang menang. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam persoalan harta rampasan perang ini sangat-sangat diperhatikan. Baik itu cara pengumpulannya maupun cara pembagiannya. Ada pembagiannya setelah pulang ke kampung halaman atau di kota Madinah, atau ada juga harta rampasan perang yang langsung dibagi di tempat musuh. Itu contohnya perang Hunain, itu betapa banyak itu harta rampasan perang itu juga langsung dibagi di tempat itu. Oleh karenanya harta rampasan perang ini diatur di dalam agama Islam, dan juga baik pengumpulannya atau pembagiannya, sehingga seorang muslim itu dilarang untuk menyimpan atau menggunakan untuk kepentingan sendiri sebelum dibagi, gitu. Jadi umpamanya dalam pertempuran kemudian dia menemukan sesuatu lalu dikantongi, wah ini bagus, ini sangat berharga untuk saya, justru malah dia akan mendapatkan siksaan begitu berat pada kehidupan hari akhirat nanti, sehingga ada bagian-bagian tertentu bagaimana cara untuk membaginya. Itu diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya, Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya pembagian harta rampasan perang yang disebut dalam istilah agama itu ghanimah, itu memang sangat-sangat mendapat perhatian. Jangan sampai ada yang memilikinya untuk kepentingan diri sendiri, karena itu meskipun dia ikut dalam pasukan peperangan itu, gitu. Itu sangat-sangat dilarang, tidak boleh. Gitu. Nah, kalau ada yang melakukan seperti ini masuk dalam kategori pembahasan kali ini, yaitu termasuk berkhianat yang berakibat akan mendapat balasan siksa dari Allah di akhirat kelak. Jadi kalau ada yang untuk disimpan sendiri, ini termasuk ke pengkhianatan itu ya, atau berkhianat, Bapak Ibu yang terhormat. Atau dalam istilah lain itu disebut penggelapan rampasan perang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, baik itu di dalam penggunaannya maupun di dalam pembagiannya nanti, itu jelas ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan ghanimah, ada yang disebut dengan fa'i. Jadi ghanimah itu harta rampasan perang melalui berkendaraan atau tunggangan kuda, onta, dan kendaraan lainnya, bertempur itu. Nanti yang menang itu akan mendapat harta rampasannya. Dan ada yang disebut fa'i, itu harta benda yang diperoleh tidak melalui pertempuran. Nanti kalau ada waktu yang luang pada waktu dan kesempatan yang lain kita akan bahas. Jadi penggelapan harta rampasan perang ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ali Imran ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana linabiyyin ayyagulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. 161 dari surat nomor yang ketiga, surat Ali Imran. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang, tidak mungkin. Karena Nabi itu adalah orang yang amanah, orang yang jujur. Maka Allah katakan bahwa tidak mungkin seorang Nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Maka barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, kata Allah, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, dia sembunyikan itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dalam
pelaksanaan atau setimpal dengan apa yang dilaksanakan atau apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Jadi dia akan dianiaya itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan perbuatannya. Jadi Allah berikan pembalasan yang setimpal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan suka menganiaya mereka, atau mereka itu tidak dianiaya kalau mereka tidak berbuat nista atau berbuat salah. Bahkan di dalam surat Al-Anfal ayat 58, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dan dalam pembahasan kali ini adalah berkhianat di dalam harta rampasan perang. Betapa pentingnya persoalan ini Bapak Ibu yang terhormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama fina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzata yaumin fadzakaral ghulul fa'adzamahu fa'adzam amrahu thumma qala la alqayanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu zughaun yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku minallahi syai'ah qad ablaghtuka. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tawil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, cerita Abu Hurairah radhiyallahu an, berdiri di tengah-tengah kami, kata Abu Hurairah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kami tentang penggelapan dengan betapa besar persoalan itu. Artinya penggelapan tentang harta rampasan perang. Kemudian beliau bersabda, ini disaksikan oleh Abu Hurairah, maka dalam hadis ini itu sampai 6 kali Abu Hurairah, wahai Rasulullah tolong aku. Tapi lagi-lagi dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sesungguhnya tidak akan sanggup untuk menolong pada hari kiamat. Jadi sampai 6 kali Abu Hurairah itu meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya memberikan pertolongan kepadanya. Saking pentingnya permasalahan ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi berdiri di tengah-tengah para sahabat pada waktu itu, ini cerita Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau lalu mengingatkan tentang ada di antara yang pulang perang itu menggelapkan harta rampasan perang. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya bahwa salah seorang daripada kamu akan mendapati yang ia datangkan di hari kiamat nanti, di atas pundaknya terdapat seekor unta yang menguak dengan keras. Jadi unta yang menguak itu bersuara yang sangat keras. Jadi unta itu ditumpukkan di atas pundaknya. Ini orang yang membawa harta rampasan perang belum dibagi, karena pembagian harta rampasan perang itu langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Anfal ayat 1, wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kemudian ada lagi di surat Al-Anfal, di surat yang sama ayat 41 tentang bagian-bagiannya. Jadi pembagiannya itu memang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat penting tentang persoalan ini, sehingga bukan atas kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagiannya itu menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena
Ada yang menggelapkan harta rampasan perang. Yang pertama, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat itu di atas pundaknya nanti ditumpukan seekor onta yang besar, yang menguak, yang berteriak sangat keras. Lalu Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Kan gitu. Itu minta tolong yang pertama, Bapak Ibu yang terhormat. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah. Jadi tidak bisa menolong sedikit pun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, bukankah pernah kusampaikan kepadamu, gitu. Sungguh salah seorang kamu akan mendapati yang ia datangkan pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, di mana di atas pundaknya terdapat seekor onta yang meringkik dengan suara yang keras. Itu siksaan yang kedua, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi siksaan pertama itu onta itu ditumpukkan di atas pundaknya dengan menguak yang keras. Sedangkan yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas pundaknya itu nanti akan ditumpukkan seekor kuda yang sedang meringkik dengan suara yang keras. Lalu ia, Abu Hurairah radhiyallahu an, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Abu Hurairah meminta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kalinya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku tidak akan sanggup menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Ini karena saking pentingnya permasalahan ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa luput dari siksa Allah, karena dia mengambil hak yang belum dibagi, kan gitu. Maka diulangi lagi, sungguh salah seorang daripada kamu akan mendapati yang ia datang pada hari kiamat nanti, di atas pundaknya terdapat seekor kambing yang mengembik keras. Jadi tergantung yang dibawa, tergantung yang digelapkan, tergantung yang disembunyikan, gitu. Jadi kalau sudah barang tentu, kalau di pundaknya itu onta, berarti yang disembunyikan ya besar. Kalau kuda yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, ini di atas pundaknya seekor kambing yang mengembik dengan keras, kan gitu. Maka Abu Hurairah di kali yang ketiga, ya Rasul, tolong aku. Kata Rasulullah, saya tidak akan bisa menolongmu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku pernah menyampaikan kepada kalian, kan gitu. Maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hal yang sama. Di antara kamu akan didapati di mana pada hari kiamat nanti di atas pundaknya terdapat wangi-wangian yang semerbak, baunya yang sampai mencocok hidung, itu bau yang menyengat tapi bau wangi. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, tolong aku. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak sanggup untuk menolongmu dari siksa Allah. Ya, kalau umpamanya bau wangi yang enak nggak apa-apa, tapi bau wangi yang sangat mencolok itu, ya, sangat menusuk hidung, kan gitu. Itu juga merupakan satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kali yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah untuk memberikan pertolongan kepadanya. Akan tetapi lagi-lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak akan bisa, aku tidak akan sanggup memberikan pertolongan kepadamu dari siksa Allah walaupun sedikit, kan gitu. Bukankah pernah aku sampaikan kepada kalian, maka sungguh salah seorang daripada kamu akan mendapati pada hari kiamat nanti di atas pundaknya itu ada kertas yang berkibar.
Jadi kertas itu di atas pundaknya kertas-kertas yang berkibar. Maka kata Abu Hurairah pada kali yang kelima, ya Rasul, tolonglah aku. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak akan sanggup menolongmu dari siksaan Allah sedikit pun. Ini kali yang kelima Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah. Abu Hurairah minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat supaya ditolong. Akan tetapi dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saya tidak akan sanggup memberikan pertolongan kepadamu dari siksaan Allah sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, tidak seorang dari kalian akan mendapati di mana apa yang didatangkan pada hari kiamat nanti, di atas pundaknya terdapat emas dan perak. Jadi ada emas dan perak itu ditumpukkan di atas pundaknya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu an meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali yang keenamnya. Wahai Rasulullah, tolong saya. Akan tetapi dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sanggup menolongmu dari siksaan Allah. Jadi 6 kali Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah dari peristiwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Bukankah kata Rasulullah, aku sudah pernah menyampaikan kepada kalian gitu. Ini sesuatu hal yang sangat penting Bapak Ibu yang terhormat. Di dalam hadis ini dengan tegas menunjukkan betapa berat sanksi bagi orang yang menggelapkan harta rampasan perang. Sehingga apapun yang ia gelapkan di dunia, besok di akhirat itu akan dibuktikan sendiri berupa apa saja yang ia gelapkan, baik itu yang banyak maupun yang sedikit. Jadi yang dia gelapkan itu nanti akan ditunjukkan pada hari kiamat. Soal harta rampasan perang. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah, hadayal ummalu ghululun. Jadi pemberian atau hadiah-hadiah kepada para pejabat itu dalam satu negara itu termasuk ghulul atau termasuk penggelapan. Dalam istilah kita itu gravitasi atau menerima hadiah karena jabatan. Menteri katakanlah menerima saweran dari pengusaha atau apa dan lain sebagainya, ini termasuk penggelapan dan hukumnya haram kan gitu, karena sudah digaji kan gitu. Lah kalau umpamanya Indonesia saat ini ungkapan Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD itu semua instansi itu rata-rata begitu. Naudzubillahi min dalik. Jadi korupsi, penggelapan, money laundry, pencucian uang dan lain sebagainya bukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang sesuatu yang mungkin orang tidak merasa risih lagi untuk melakukannya. Kan gitu. Padahal hal ini sangat mendapat perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbulullahu salata bi ghairi tahurin wala sadaqatun min ghululin. Rawahu Muslim. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil ghulul. Ghulul itu artinya penggelapan. Jadi pertanyaannya, kalau mencuri atau korupsi lalu digunakan untuk naik haji atau digunakan untuk sedekah, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sedekahnya dari harta yang haram.
Jadi dua hadis tersebut di atas ini tegas menunjukkan bahwa betapa hulul dan efeknya ini, di mana seseorang yang menerima hadiah itu juga tidak dibenarkan. Kalau apakah dia orang biasa lalu mendapatkan hadiah itu lain ceritanya. Tapi kalau dia seorang pejabat, dia seorang menteri, punya pengaruh di situ, kemudian dia menerima sesuatu, maka ini perlu proses pemeriksaan KPK. Dan kalau KPK kita sekarang ini kan berbeda kan gitu, selalu kerjasama dengan rejim, maka itu sulit untuk dibuktikan. Yang dimusuhi saja yang ditampakkan, sedangkan yang berkeliaran itu kayak yang viral sekarang dan ramai dibicarakan di televisi sekarang itu kan si Johnny Plate itu ya, itu hanya 8, sekian triliun, itu kecil. Ada yang lebih besar dari situ, umpamanya ya Ahok umpamanya sudah 100 sekian triliun ya berkeliaran. Itu satu contoh kepincangan di dalam sanksi hukum di Republik ini. Itu memang itu nyata-nyata gitu loh ya. Lagi leha-leha biasa kan gitu. Itu kan permainan politik. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ini diungkapkan? Karena memang negeri ini memang harus dibenahi secara total, bersih-bersih masing-masing instansi gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa hanya menerima hadiah saja itu tidak boleh, itu karena jabatannya. Apalagi terang-terangan korupsi gitu ya, terang-terang menggelapkan, itu naudzubillah min dzalik. Itu jadi hasil dari ghuluwah, hasil dari penggelapan ini bila disedekahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang saya sampaikan dalam Imam Muslim itu, ya la yaqbalullahu salata bi ghairi tahurin wala sadaqatun min ghululin. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Jadi syarat sahnya sholat itu kita harus berwudu, bersuci, bersih dari hadas besar dan kecil. Dan sedekah seseorang itu tidak akan diterima dari harta penggelapan atau harta korupsi gitu loh ya. Nah ini kira-kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya permasalahan ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan tegas, dan juga sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu an meminta tolong kepada Rasulullah sampai diulangi dalam hadis Muslim ini, diulangi sampai 6 kali itu ya, 6 kali minta tolong aku ya Rasul, tolong aku. Lagi-lagi dijawab oleh Nabi, saya tidak akan bisa menolongmu sedikit pun dari siksaan Allah, karena seseorang itu tidak akan bisa memikul dosa dan beban orang lain. Akan tetapi ada pengecualiannya, illa man tabah, kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi keberuntungan orang-orang beriman, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan dosa sebesar apapun, manakala dia bertobat, berjanji tidak akan mengulanginya, bersimpuh, mohon ampun kepada Allah, maka innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dari kasih sayangnya Allah Bapak Ibu yang terhormat, itu luasnya seluas langit dan bumi dan meliputi segala sesuatu gitu. Jadi siapa orang yang bertobat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari dosa-dosa yang dilakukannya, maka sesungguhnya seperti dia tidak pernah melakukan dosa. Ini berarti jangan disikapi kalau begitu saya dosain aja dulu, lakukan sak maunya nanti saya tobat. Tidak demikian. Orang yang melakukan dosa itu mungkin keterpaksaan karena terdesak dan lain sebagainya, lalu dia sadar lalu menyesal kan begitu.
Atau pula sebaliknya, dosa-dosa yang disengaja, dia sudah tahu, meskipun itu kalau sudah tahu lalu melakukannya, maka timpalan siksaan itu lebih besar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan gambaran di bulan-bulan Zulqa'dah ini. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini hari ini tidak salah tanggal berapa itu ya? Tanggal 8 atau 9 itu ya. 9 Zulqa'dah itu. Kalau hari Sabtu kemarin itu tanggal 7 itu Ahadnya 8 Seninnya 9 Zulqa'dah. Jadi bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu 3 yang berurutan. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu disebutkan oleh Allah bahwa di dalam peredaran dan bulan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan waktu itu ada 12 bulan. Sementara 4 itu ada 3 yang berdekatan Zulqa'dah. Ini pada saat kita berada di Zulqa'dah. Minimal kita berpuasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah yang sebentar lagi 10 Zulhijjah insya Allah jatuh pada tanggal 29 Juni insya Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu bulan depan itu, akhir bulan itu insya Allah sudah Zulhijjah, kemudian Muharram, sementara Rajab itu jauh. 4 bulan haram ini Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, karena ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Manakala kita melakukan amalan-amalan kebaikan Allah dan Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Begitu pula sebaliknya, manakala di bulan yang mulia ini, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertumpahan darah dan melakukan maksiat, lalu seseorang melakukan maksiat kepada Allah di bulan yang mulia ini, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya berhati-hati, maka perlu kita ketahui di bulan apa kita berada sekarang ini. Kita berada di bulan Zulqa'dah, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi sebentar lagi Zulhijjah, bulan depan sudah Zulhijjah. Kemudian Muharram, kemudian Rajab itu nanti gandengannya dengan Sya'ban, menyambut datangnya Ramadan. Maka ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Itu doa yang diajarkan ulama, meskipun itu bukan dari hadis. Itu kita selalu berdoa kalau kita berada di dalam bulan Rajab diberi keberkahan, di bulan Zulqa'dah mudah-mudahan diberi keberkahan, di bulan Zulhijjah mudah-mudahan diberi keberkahan, di bulan Muharram mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah amal-amal soleh atau bersedekah. Banyak bersedekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih afdol lagi sedekah di waktu subuh. Sesuai dengan kemampuan kita 5.000, 10.000 setiap subuh itu sesuatu yang luar biasa. Jadi khusus di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, bersedekah, silaturahmi, kemudian berbagi, baik itu menolong saudara kita dengan tenaga, dengan pikiran. Kalau kita punya harta, tolong dengan harta. Yang penting di bulan-bulan yang mulia ini kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya. Manakala kita melakukan maksiat, ya tanpa tanggung-tanggung, Allah juga akan memberikan siksaan juga berlipat ganda. Pilih yang mana Bapak Ibu yang terhormat? Sudah barang tentu kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar di bulan-bulan yang mulia ini kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang merusak amal-amal soleh kita, dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan siksa Allah dilipat gandakan. Solusinya ya selalu hadirkan Allah. Kata kuncinya hadirkan Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu kata kunci. Jadi takwa, takut,
merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja kita berada. Itu solusinya Bapak Ibu yang terhormat di bulan-bulan mulia ini agar kita bisa terhindar dari melakukan perbuatan maksiat. Hadirkan Allah. Gitu. Hadirkan Allah. Muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu bisa saja melakukan perbuatan maksiat manakala dari kesepian, dari kesucian, tanpa pengawasan penglihatan manusia, itu dia bisa melakukan apa saja. Dia sudah lupa, bahkan mungkin hatinya dilupakan oleh Allah, ditutup oleh Allah. Kalau Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi, kan gitu. Maka kuncinya kepingin selalu berada di jalan Allah, di jalan yang benar, di jalan yang soleh, di jalan yang baik, maka hadirkan Allah di mana dan kapan saja kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu bahasa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang terhormat. Itu takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja berada. Jadi hadirkan Allah, merasa selalu diawasi Allah, atau solusi yang lain dengan zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Kemudian pekerjaan yang paling enteng dan ringan, selalu mentadaburi dan selalu mentilawatilkan Quran. Meskipun hanya sesaat, meskipun hanya satu halaman gitu. Di ba'da maghrib atau ba'da subuh itu kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Meskipun hanya satu halaman lalu ditutup, kemudian kegiatan yang lain. Jadi dirutinkan, didawamkan untuk mentilawatilkan Quran. Kenapa demikian sangat hebat Bapak Ibu? Bahwa Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Itu janji dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita selalu berada di jalan yang benar, kita selalu melakukan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, tentang ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang pembagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat ke-8 surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Soal jawab dari Allah menyampaikan wahyunya juga di dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, itu tentang bagaimana cara pembagiannya. Di mana di sini ditunjukkan bahwa sesungguhnya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Jadi berbeda dengan fa'i, yaitu harta benda yang diperoleh dari penduduk tanpa melalui peperangan. Maka di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal 41 itu 1/5. Ghanimah itu 1/5 dibagi untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian untuk kerabatnya, kemudian kerabat di sini kerabat Rasul, Bani Hasyim dan Bani Muthalib, kemudian anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan. Kemudian juga ghanimah itu untuk 4/5. 4/5 dari harta rampasan perang itu dibagi kepada mereka yang ikut bertempur, dibagi secara sama rata. Jadi 1/5 itu untuk Allah dan Rasul. Disebut seperti tadi itu kriterianya. Untuk Allah dan Rasul, kemudian kerabat Rasul. Kerabat Rasul siapa saja tadi? Bani Hasyim, Bani Muthalib. Kemudian juga bukan terus untuk Rasulullah seutuhnya. 1/5 itu nanti juga dibagi untuk anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Sedangkan 4/5-nya itu ghanimah. Ghanimah itu untuk mereka yang ikut bertempur, gitu. Dibagi secara merata.
Nah, kita Indonesia ini juga pernah mengalami peristiwa yang sama kan gitu. Bedanya kita dulu kan perang gerilya dalam sejarah itu, dan Amerika itu sangat takut dengan Indonesia dengan perang gerilyanya, sangat-sangat takut itu. Nah, yang ditanyakan Pak Haji itu bagaimana kita mendapatkan dan peninggalan apa kan gitu. Itu sudah barang tentu yang melakukan peristiwa itu yang paling tahu di dalam pertempuran itu. Kita peninggalan Jepang, sementara di Jepang itu kita belum lahir kan gitu. Kita hanya tahu dari literatur tentang perebutan kemerdekaan Indonesia ini. Para pejuang ini yang paling tahu tentang hal-hal itu. Kalau dilihat dari sejarah apa yang ditinggalkan, paling Jepang tinggalkan rumah-rumah yang kuncinya digantung di situ. Lalu orang semua pelayaran, angkatan laut masuk di rumah yang di komplek-komplek Tanjung itu, saya tanya itu. Lalu lama-kelamaan angkatan laut mengadakan penertiban, lalu didata, jadi hak milik dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya ditinjau? Dari kalau mengikuti aturan main ini, Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja, akan tetapi orang yang belum beriman kepada Allah. Kata Profesor Rumrawi itu dalam pembahasan tafsirnya, bahwa umatnya Kanjeng Nabi itu adalah umat yang sudah beriman kita, dan umat yang belum beriman yang harus kita sampaikan risalah Rasulullah kepadanya. Kan gitu. Oleh karenanya bagaimana hukumnya kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi bapak-bapak yang bertempur, justru yang bertempur itu dalam sejarah itu tidak mendapatkan apa-apa, justru malah susahnya yang banyak itu. Kalau saya baca dalam beberapa literatur itu, kalau Jenderal Sudirman itu dalam persembunyian pengiran di Ponorogo, justru malah makan puhung itu ya, dicabut terus mentah, dimakan. Itu memang betul-betul perjuangannya itu ya tidak seperti berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru banyak susahnya kan begitu. Begitu merdeka, Jenderal Sudirman menyerahkan kepada Soekarno, ini saya sudah selesai, saya serahkan negara ini, kan begitu. Itu orang dulu, dan banyak yang tidak tercatat, Bapak, tidak tercatat menjadi militer itu karena mereka sudah niatnya karena jihad fisabilillah sudah selesai, ya sudah. Kan gitu. Kira-kira mungkin Bapak bisa menambahkan karena memang yang bisa mengalami, monggo. Menurut saya demikian. Jadi seperti yang disampaikan, apa yang kita dapat ya, kita nggak dapatkan apa-apa gitu loh. Senang kalau kita sudah merdeka itu senang. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti pembagian lebih terperinci kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.